Baik, mohon izin Bapak dan Ibu sekalian kami hormati. Kami di sini ada mewakili Bapak Fernando yang pada kesempatan hari ini mungkin belum bisa secara langsung menghadiri pertemuan ini. Jadi pertemuan kami membawakan bahan paparan dari beliau. Yang kami hormati Bapak Cahyadi, Bapak Ahmad, dan juga para hadirin sekalian yang berbahagia yang hadir secara langsung atau melalui Zoom. Terima kasih Pak Ahmad. Kami mohon izin mungkin akan menayangkan bahan paparan dari kami. Baik. Ini ada ini Fakultas Perikanan Kelautan. Kalian dari perikanan. Promnya ke ilmu perikanan. Baik, mohon izin. Apakah sudah tampak? Tayangan Biasanya kan perikanan? digabung tuh perikanan. Sebentar. Dari mana, Pak? Unhas. Di Unhas. Makassar. Makassar. Iya Bapak, sudah? Di Universitasnya Prof. Adi. Oh enggak, kalau beliau Umi. Oh, iya. Unhas. Bukan yang Unhas. Iya, iya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang hormati, mudah-mudahan sudah terlihat dan terdengar suara kami. Media sebenarnya. Sudah Bapak, sudah jelas ya. Sudah cukup jelas ya Pak. Baik, terima kasih. Mohon izin. Iya. Baik, perkenalkan saya Rendra. Dalam hal ini staf dari Direktorat Ikan Air Payau akan menyampaikan bahan paparan terkait Kayak dengan gini nih jadi berita. upaya peningkatan budidaya ikan dalam hal ini udang yang berkelanjutan dan berdaya saing global. Bapak dan Ibu sekalian kami hormati, tentu saja kita tahu secara umum banyak tantangan yang ada yang harus kita bagaimana caranya harus kita hadapi dan juga carikan solusinya, karena bagaimanapun juga budidaya ikan dalam hal ini udang merupakan salah satu komoditas yang memang memiliki prospek paling baik dibandingkan dengan komoditas lainnya. Mohon izin beberapa slide nanti kami akan secara singkat begitu untuk bisa beralih ke slide lain yang mungkin bisa menjadi pointer utama untuk menjadi mungkin nanti tambahan wawasan dan juga topik diskusi apabila nanti memungkinkan kesempatannya. Bapak dan Ibu sekalian, kita tahu bahwa peningkatan populasi penduduk dunia tentu saja akan diikuti dengan kebutuhan pangan yang semakin besar dari tahun ke tahun. Kemudian bagaimana kita juga selama ini sudah ketahui bersama bahwa kita adalah para pihak yang selama ini berkecimpung di bidang ini. Isu-isu apa saja yang terkait dengan pengelolaan atau kegiatan industri budidaya udang nasional. Kita tahu bahwa banyak hasil budidaya terutama dalam hal ini udang yang memang secara langsung ini merupakan bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional. Kita juga tahu kedepannya selain dari kegiatan yang ada di hulu dalam hal ini budidaya, kegiatan yang ada di sektor hilir juga harus ditingkatkan. Dalam hal ini adalah hilirisasi industri udang. Kemudian ada isu lain juga terkait dengan carbon storage ini yang juga merupakan isu nanti kaitannya mungkin dengan kelestarian lingkungan yang secara nasional maupun regional dan global ini ke depan akan banyak didiskusikan. Kemudian yang berikutnya yang menjadi isu nasional dalam budidaya udang adalah terkait dengan regulasi.
dan juga perizinan usaha. Ini yang tentunya tadi sebagai disampaikan oleh Pak Cahyadi, dicarikan jalan keluarnya, dicarikan upaya-upaya supaya secara peraturan dan juga dukungan untuk perizinan berusahanya bisa semakin kita permudah agar iklim usaha khususnya di budidaya udang ini bisa semakin membaik dari waktu ke waktu. Kemudian kita juga tahu dalam teknis masih banyak tantangan yang kita hadapi baik terhadap usaha budidaya udang yang sudah ada existing maupun calon atau unit-unit baru yang mungkin dikembangkan. Beberapa di antaranya sudah coba kami sadur terkait dengan penelitian budidaya. Kita tahu provinsi contoh seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan merupakan beberapa provinsi yang sudah beberapa tahun terakhir, mungkin lebih dari 5 tahun terakhir, merupakan provinsi yang menyumbang produksi budidaya udang terbesar di Indonesia. Pada saat itu juga kita tahu bahwa secara lahan sebetulnya tanda kutip biasanya kemungkinannya tidak bertambah, tetapi justru berkurang. Karena kita tahu dengan berkembangnya pembangunan, sektor perikanan biasanya belum tentu menjadi yang utama. Nah, tetapi kita semua berharap setidaknya di beberapa provinsi produsen utama udang ini memiliki perhatian yang cukup sehingga keterjaminan ketersediaan lahan setidaknya untuk yang existing ini bisa tanda kutip kita amankan, kita jaga bersama. Kemudian kaitan dengan produksi, kita juga tahu banyak isu teknis lainnya seperti contoh keterbatasan kita untuk induk udang dan juga benih yang bermutu. Kita tahu masih lebih banyak dari luar. Tetapi nanti kami mungkin akan sedikit menyampaikan bahwa secara prinsip dari Kementerian Budidaya berkomitmen untuk bisa mengembangkan terutama induk udang unggul. Kalau bisa lihat di perangkat ada Nusa Dewa, dan saat ini turunan atau versi Nusa Dewa berikutnya sedang dalam tahap pengembangan lebih lanjut. Kemudian ada juga terkait dengan pakan, data ikan dan lingkungan, sumber daya air dan energi, kemudian ketersediaan alat mesin serta mekanisasi budidaya ini juga menjadi peluang, tetapi juga masih menjadi isu karena kita belum sepenuhnya mampu mencukupi kebutuhan alat mesin dan kebutuhan mekanisasi budidaya ini dari lokal atau dari nasional dalam negeri, begitu. Ini menjadi peluang, tapi juga satu sisi yang lain tantangan. Kemudian kita bicara terkait dengan produksi dan keamanan pangan, nanti kami akan ada kolaborasi tentunya selama ini dengan rekan-rekan utamanya di KKP dengan Badan Mutu terkait mungkin nanti dengan penerapan good aquaculture practices CPIB dan rekan-rekan begitu. Dan isu lain yang masih banyak ada di pelaku usaha kita terkait dengan pembiayaan dan juga kelembagaan budidaya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sepintas ini kami sampaikan kinerja ekspor hasil perikanan Indonesia. Rekan-rekan kami tentu saja dalam hal ini dari KKP, dari BDS juga sudah sering kita tahu bahwa kalau kita bicara udang tujuannya kemana saja. Nomor satu adalah Amerika Serikat, kita disampaikan nanti mungkin ada sesi berikutnya terkait cemaran cesium dan lain-lain nanti akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Ini sebagai gambaran saja 5 top negara tujuan ada Amerika, Tiongkok, kemudian negara-negara ASEAN, Jepang dan juga Uni Eropa. Nomor satunya kemudiannya adalah udang, baru diikuti yang lain. Kemudian ini secara nilai ini juga nomor satunya ternyata bukan Amerika, tetapi kalau satu negara dalam hal ini satu tujuan memang Amerika, kemudian diikuti Cina, Jepang dan yang lainnya. Nah ini sekedar gambaran nilai ekspor atau pasar udang dunia. Ini tadi gambar negara tujuan. Kemudian produksi udang global. Ini kita bisa melihat seberapa besar porsi
produksi udang kita dibandingkan produsen udang dunia lainnya. Kita saat ini ada di nomor 5, dan ini adalah data produksi kita dibandingkan negara-negara yang lain. Mohon izin kami percepat. Kemudian ini juga sama, capaian dari tahun 2020 sampai dengan 2024 yang lalu dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan juga nanti target di 2025 sampai dengan 2029. Harapannya di tahun 2025 ini capaian produksi kita ada di angka sekitar 1,2 juta ton. Nanti mungkin rekan-rekan dari SCI bisa memberikan tanggapan pada kesempatan berikutnya, dengan target di 2029 nanti mencapai hampir 1,7 juta ton begitu. Katanya beda-beda. Dari awal Kemudian ini sentra dari kami sampaikan beberapa provinsi tertentu rutin menjadi produsen utama udang baik Panama maupun udang bindu. Jatim, Jabar, Sulsel namanya begitu. Ini itu udang Paname, kemudian ini itu udang bindunya. Kemudian Bapak Ibu sekalian kami hormati, berikutnya adalah apa yang selama ini menjadi concern dari KKP. Tadi sudah sempat disinggung utamanya oleh Pak Rahmat dari Pak Penas. Ini merupakan visi dan misi Presiden. Ada salah 3 diantaranya dari Astagita yang secara langsung ada di menjadi tusi KKP begitu. Kemudian ini menegaskan kembali jadi 5 kebijakan ekonomi biru KKP. Ini kalau kami di perikanan budidaya, kami ada di poin nomor 5, yaitu terkait dengan pengembangan perikanan budidaya baik di laut, pesisir dan juga darat yang berkelanjutan. Jadi melalui 5 kebijakan ini, termasuk salah satunya ada di budidaya, kami ingin menegaskan kembali KKP bahwa aktivitas kegiatan dalam hal ini misalkan budidaya semuanya arahnya adalah kepada menuju keberlanjutan. Tentu saja ini bisa dicapai dengan adanya tadi perhatian terhadap lingkungan utamanya. Kemudian ini juga penekanan strategi dan target pengembangan perikanan budidaya. Jadi kalau di kami ini strateginya ada ekonomi biru yang nomor 3, wujudnya ada 3 hal: revitalisasi perikanan budidaya. Kemudian yang kedua, kami membuat modeling yang ini merupakan implementasi dari penerapan good aquaculture practices. Dan yang ketiga, kami juga punya kegiatan terkait dengan kampung perikanan budidaya. Kemudian ini secara umum tujuan pengelolaan budidaya udang seperti yang di depan tadi, kami ini izin lanjutkan. Nah, apa saja program dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP yang dimiliki saat ini untuk meningkatkan produksi budidaya udang? Ada beberapa, tetapi kami ingin sampaikan selain dari kegiatan modeling yang saat ini ada, terutama udang baik yang ada di Kebumen, kemudian nanti ada di rencananya di Waingapu, kemudian ada juga pengembangan dan juga penyampaian bantuan-bantuan terkait beli udang, calon induk dan yang lainnya. Di satu sisi yang lain, kami juga ingin menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dalam hal ini juga berkomitmen dalam menjaga, memastikan penerapan keamanan pangan dan tata kelola budidaya udang ini bisa dengan baik terlaksana. Dalam hal ini melalui ketentuan pembinaan, baik dalam hal JPIB, CPIB, dan juga yang lainnya, termasuk di dalamnya pengujian sampel dan juga monitoring tesudin. Dan di dalamnya juga ada usaha kami, ada beberapa hal yang juga turut memberikan masukan terhadap upaya penyederhanaan perizinan perusahaan tambang udang. Ini gambaran beberapa kegiatan yang dari kami. Ini adalah cara kegiatan yang dari Waingapu. Ini integrated shrimp farming
Ini ada di Sumba Timur. Ini merupakan salah satu modeling dan di dalamnya juga utamanya menekankan pada pengelolaan lingkungan dan juga IPAL. Kemudian kegiatan yang di Kebumen sama halnya seperti yang ada di rencana di Waingapu, ini hanya secara skala sedikit lebih kecil begitu. Bisa kita lihat bahwa model-model yang saat ini dijalankan oleh KKP ini juga sudah mempertimbangkan adanya ketersediaan IPAL dan juga hal lain yang menjadi pendukung untuk upaya kita memastikan kegiatan budidaya ini menjadi berkelanjutan. Ini gambaran beberapa kampung budidaya dalam hal ini Paname. Kami punya kegiatan kampung, ada 13 kampung yang ditetapkan sebagai kampung perikanan budidaya dan komunitas udang. Jadi ada 8 kampung untuk udang Paname dan 5 kampung untuk udang windu. Ini kalau di Jawa Timur mungkin adanya di Tuban. Kemudian ini kegiatan lain, jadi kami juga ada kegiatan yang dibiayai dari ADB. Ini di kami namanya Medisat, sekalian dari rekan-rekan Kemenko utamanya dan juga Bapenas ini senantiasa mengawal kegiatan ini. Ada kegiatan pembangunan untuk food stock center ini untuk memastikan ke depan kita bisa memiliki calon induk dan juga benih udang yang unggul dari dalam negeri. Kemudian ada beberapa contoh modeling tambak yang saat ini dibangun di beberapa lokasi. Ini ada contoh-contoh beberapa tambak udang yang menggunakan teknologi terkini. Kemudian ada juga pengembangan untuk kegiatan tambak masyarakatnya. Ini yang kami sampaikan untuk kegiatan ISAT. Ada salah satunya lokasi di Pindrang yang menggunakan teknologi yang terkini, dalam hal ini adalah konsep pembloksi. Nanti mudah-mudahan bisa mendapatkan tanggapan masukan dari Bapak Ibu sekalian yang lain. Kemudian ini yang terakhir adalah bahwa kami di Kementerian Perikanan Budidaya dalam tugas dan kewenangannya kami selalu mengedepankan adalah penerapan good aquaculture practices. Hal ini diupayakan untuk menjamin kegiatan budidaya dalam hal ini udang salah satunya untuk agar tetap berkelanjutan dan memiliki daya saing. Ini gambaran dari kegiatan apa yang dimiliki oleh Perikanan mutu dan keamanan produk. Ada dari terkait dengan CBIB, kemudian ada terkait dengan pendaftaran obat ikan, pakan, pengendalian penyakit, dan juga pengendalian residu. Kegiatan ini kami menjadi satu bagian dari bagian besar lainnya bersama rekan-rekan kami yang ada di Badan Mutu untuk mengupayakan supaya sistem jaminan mutu dan keamanan produk kelautan perikanan ini bisa berjalan. Ini kami sampaikan secara garis besar. Jadi secara umum CBIB tadi kalau kaitannya dengan kelestarian lingkungan, keberlanjutan, sekali lagi kami ingin menyampaikan bahwa dari kami cara budidaya ikan yang baik sebagai contoh ini saat ini sudah mengambil atau mereverse untuk ada 4 aspek. Nomor 1 adalah keamanan pangan, kemudian kesehatan dan kesejahteraan ikan, aspek kelestarian lingkungan dan juga aspek ekonomi. Mudah-mudahan dengan 4 aspek ini apa yang kita upayakan bersama agar budidaya udang khususnya bisa berlanjut dan juga memiliki daya saing baik lokal maupun global bisa tercapai. Bapak dan Ibu sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan itu menjadi bahan tambahan wawasan dan utamanya bagi kami nanti untuk bisa mendapatkan masukan tanggapan dari Bapak Ibu sekalian. Demikian, mohon izin, mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dari kami. Terima kasih. Kami akhiri paparan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih untuk paparan yang disampaikan tadi tentang program dan kebijakan unggulan untuk mendorong akselerasi produktivitas udang. Dan Bapak Ibu, saat ini Anda bisa ya? Pembawa acara. Baik, terima kasih.
Baik, sekali lagi untuk seluruh peserta Lokakarya, kita akan break untuk Isoma dan nanti pukul 13 kita kembali lagi untuk mengikuti talk show bersama narasumber yang juga sudah siap nanti untuk menyampaikan materi-materinya. Untuk itu, kami ucapkan Bapak Ibu untuk sejenak kita break dan menikmati dulu hidangan yang sudah tersaji. Kita Isoma nanti pukul 13 tepat kita kembali untuk bersama-sama mengikuti jalannya talk show. Jenisnya bahan dari bagian plastiknya. Bahan budidaya. Oh, enggak alatnya itu dari Ditutup. PVC itu plastik ya? Plastik ya? PVC plastik. Ini HDPI ya? Jadi mungkin kalau misalnya ibu mau komen, kayaknya nggak cuma HDPI ini, kayaknya juga PVC-nya gitu. Iya. Jadi mungkin bisa direvisi di bagian ininya gitu misalnya. Kalau ternyata sebenarnya dia nggak cuma HDPI aja, mungkin ternyata dia ini kan SLV itu kan ini ya? Iya. Kan HDPI fiber kan? Fiber plastik. HDPI plastik itu jenis plastik apa ya gitu ya? Ya itu dicoba. Yang kalau yang biasanya yang benar, yang gelap-gelap, yang tebel itu memang plastik. Yang kayak misalnya bendera itu. Oh, itu HDPI juga sama-sama ini ya, apa? Cuma beda ketebalan aja. Itu mungkin kalau misalnya mau cross check lagi boleh sih. Makanya kami ada ini PK kan PVC, pipa kan masuk PVC juga plastik ya. Plastik ya. Kalau kadang yang stainless tuh ada tuh kemarin skimmer ya. Ada. Iya. Jauh banget sebelah telinga. Ini belum diskusi panel yang ini. Bukan. Dua masih ada 2 diskusi panel. Yang ini udah 1,5 jam lagi. Oh iya belum. Masih ada 2.